Sintayong mendapatkan sambutan luar biasa usai baru tiba di Thailand. Ini menjadi bukti bahwa Sintayong bukan pelatih sembarangan. Terbukti Sintayong menjadi incaran sejumlah negara, khususnya kawasan ASEAN, seusai dipecat menjadi pelatih timnas Indonesia. Madam Pang tidak butuh waktu lama untuk membuat keputusan strategis. Madam Pang langsung menyiapkan rencana penting untuk timnas Thailand setelah gagal juara Piala AFF 2024 usai dikalahkan Vietnam di final. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand (FAT) Madam Pang mengaku ingin meningkatkan performa tim nasionalnya usai gagal mempertahankan gelar Piala AFF. Kegagalan Thailand meraih gelar ke-8 dalam sejarah turnamen membuat Madam Pang bertekad meningkatkan performa timnas Thailand. Untuk mewujudkan hal tersebut, Madam Pang berencana meniru langkah timnas Indonesia dengan memburu pemain-pemain keturunan. Bahkan tidak hanya itu, terbaru Madam Pang bakal memperkenalkan Sintayong pada publik Thailand sebagai pengganti dari pelatih Thailand saat ini, yaitu Matasada Isi. Jika ini terjadi, pastinya bakal membuat publik ASEAN terkejut. Bahkan Malaysia pun bisa iri jika Madam Pang resmi mendapatkan jasa kepelatihan Sintayong. Sebab pengalaman Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia bisa menjadi opsi bagi negara lainnya untuk mendatangkannya. Terlebih Sintayong banyak menciptakan sejarah bersama timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah menjadi figur sentral dalam transformasi signifikan yang dialami oleh skuad Garuda sejak kedatangannya pada tahun 2019 lalu. Dalam 4 tahun terakhir, timnas Indonesia di bawah arahannya tidak hanya meningkatkan prestasi dan peringkat FIFA, tetapi juga mengubah wajah sepak bola Indonesia dengan gaya permainan yang modern dan strategis. Sebagai pelatih, Sintayong berhasil membawa perubahan yang dirasakan dalam segala aspek timnas, mulai dari taktik, fisik pemain, hingga mentalitas dalam pertandingan. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia telah mencapai prestasi yang membanggakan, seperti debut impresif mereka di Piala Asia U23 2024 dengan mencapai babak semifinal, sebuah pencapaian yang jarang terjadi untuk tim debutan. Komitmen Sintayong terhadap pengembangan sepak bola di Indonesia terbukti. Sejak didatangkan pada Desember 2019, Sintayong membawa timnas Indonesia yang kini duduk posisi ke-127 ranking FIFA dari 179. Terbaru, Sintayong membawa timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi-prestasi itu membuat Sintayong diyakini akan cepat mudah mendapatkan pelabuhan barunya. Namun terkait kabar bergabungnya Sintayong dengan timnas Thailand, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku tak mengetahui jika ada negara lain yang menginginkan Sintayong. Erick Thohir menekankan perjalanan timnas Indonesia bersama Sintayong sudah selesai. Terkini, Erick Thohir tak mengetahui apakah ada perpisahan dari pemain timnas Indonesia dengan Sintayong. Namun, para pemain timnas Indonesia turut menyampaikan kalimat perpisahan kepada Sintayong di media sosial. Mereka berusaha ikhlas menerima kepergian pelatih berusia 54 tahun tersebut. Diinformasikan alasan Sintayong dipecat karena Erick Thohir menginginkan PSSI mendapatkan pelatih yang lebih baik lagi dalam hal strategi permainan. Selain itu, pemecatan Sintayong dikarenakan masalah komunikasi, yakni komunikasi antara pelatih dan pemain turut menjadi bahan evaluasi untuk Sintayong, sehingga Erick tak mengetahui kabar mengenai Sintayong. Di sisi lain, Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa dinamika kompleks yang terjadi di timnas Indonesia semasa Sintayong memimpin membuat berat bagi Sintayong untuk melanjutkan tugasnya sebagai pelatih Indonesia. Menurut Arya, situasi yang ada saat ini membuat berat bagi Sintayong untuk meneruskan kiprahnya sebagai pelatih skuad Garuda. Timnas Malaysia baru-baru ini dibuat gigit jari lantaran pemain naturalisasi incarannya yakni Joson Brownhill memberikan pernyataan menyakitkan. Fenomena naturalisasi bukanlah hal yang baru dalam dunia sepak bola, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara sendiri ada timnas Indonesia yang gencar melakukan proses naturalisasi untuk membela skuad Garuda. Program naturalisasi yang dilakukan PSSI pun ditunjukkan kepada para pemain yang memiliki garis keturunan darah Indonesia.
Selain Indonesia, ternyata ada Malaysia yang juga berencana gencar untuk melakukan naturalisasi para pemainnya. Sayang, nasib Malaysia pun cukup berbeda, yakni banyaknya para pemain yang justru menolak untuk tampil bersama skuad Harimau Malaya. Nama terbaru yang dikaitkan dengan diklaim memiliki darah keturunan Malaysia adalah gelandang asal klub Brunei yaitu Jason Brownhill. Masyarakat negeri jiran masih banyak yang merayu sang pemain dalam kolom komentar media sosialnya untuk bisa memperkuat Malaysia. Pemain Brunei FC, Jason Brownhill, menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki garis keturunan Malaysia seperti yang belakangan ini ramai dibicarakan. Kapten Brunei ini digosipkan bisa membela Harimau Malaya. Gosip tersebut pun langsung disambut warganet Malaysia. Banyak dari mereka ingin segera melihat Brownhill berseragam Harimau Malaya. Bersamaan dengan mencuatnya isu tersebut, media sosial Brownhill pun ramai diserbu warganet negeri jiran. Tidak sedikit dari mereka meminta sang pemain segera merumput bersama timnas Malaysia. Keinginan warganet Malaysia agar Brownhill segera membela tim mereka terbilang wajar. Pasalnya, pemain 29 tahun ini tampil solid bersama klubnya di Liga 2 Inggris Championship. Namun, supporter Malaysia pun kini harus gigit jari. Pasalnya, usaha yang dilakukan negara tetangga Indonesia ini justru berujung dengan kekecewaan usai sang pemain membuat klarifikasi. John Brownhill, kapten klub Liga Inggris Brunei FC, buka suara terkait rumor dirinya memiliki darah Malaysia. Timnas Malaysia saat ini menjalani proyek untuk memperkuat tim dengan mendatangkan pemain keturunan seperti langkah timnas Indonesia. Melalui fitur story akun pribadinya di Instagram, John Brownhill memberikan klarifikasi terkait masalah ini. Menurutnya, rumor bahwa ia memiliki kewarganegaraan Malaysia adalah tidak benar. Saat ini, John hanya memiliki paspor Inggris dan hal tersebut tidak sesuai dengan kabar yang beredar. Hanya ingin membahas situasi dari beberapa rumor yang beredar. Sayangnya kewarganegaraan saya hanya Inggris dan saya bukan orang Malaysia, seperti yang dipikirkan beberapa orang, tulis Jason Brownhill. Sosok yang menjabat sebagai kapten Brunei ini melanjutkan bahwa dia cukup risih dengan kabar yang beredar di media sosial. Namun, dia memberikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan. Dia berharap rumor ini bisa selesai karena sudah melakukan klarifikasi. Saya tidak begitu yakin bagaimana semua ini dimulai, tetapi saya ingin menjernihkannya. Tetapi terima kasih atas dukungannya, kata Brownhill. Mereka menjelaskan bahwa Brownhill memiliki darah Malaysia dan hal ini dibuktikan dari unggahan email antara